Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Pak, Bu. Danang kening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Ya, tunggu dulu. Oke. Des. Dari siapa, Dek? Ini Pak, mau tanya tentang batu sejarah Dari mana? dari SDN 1 Asem Bagus. Ayo pinjam. Bos. Ayo masuk, Dek. Mau tanya-tanya tentang apa? Tentang batu sejarah. Namanya batu apa ya Pak? Kalau ini namanya umpak. Umpak ini dulunya itu dimanfaatkan sebagai dasan penyanggah bangunan. Bangunan dari kayu, contoh surau atau musala pada zaman itu, atau rumah kayu yang dimana ini adalah sebagai penyanggahnya, landasan. Kalau katanya orang Madura itu langken. Jadi seperti ini, andaikan ini tonggak, nah ini cagak rumah ini berdiri di atasnya, begini. Nah ini biasanya ada empat, itu biasanya depan itu ada 2, kemudian di belakang ada 2. Bos. Kenapa ini bentuknya berbeda? Ini seharusnya seperti yang Bapak tadi sampaikan, umpak ini sebenarnya ada 4. Ya karena yang bisa diselamatkan hanya ada 1. Jadi ukurannya yang 1 ini memang berbeda karena lokasi dengan yang lain ini juga berbeda. Yang lokasinya sama, hanya ini. Kamera. Ini umpak ukurannya lebih kecil, dan sejauh ini temuan Bapak itu hanya umpak yang ukurannya sama, hanya ada 2. Kemudian ini lokasinya sama, dan saya anggap masih barangnya istimewa, utuh gitu ya. Nah, ini. Dan ini palongan, kalau bahasa di sini tempat kita ya, itu Ya. namanya lesung atau lumpang. Ukurannya berbeda. Kalau yang ini apa ya Pak? Yang ini namanya gilisan. Gilisan itu atau penggilis itu dulunya, karena ini warisan leluhur, warisan nenek moyang, benda gilisan ini dimanfaatkan untuk menghaluskan biji-bijian. Contoh jagung, kedelai, kacang hijau, dan semua biji-bijian itu dihaluskan menggunakan batu gilisan ini. Nah, ini bendanya. Hanya ada 2 benda ini yang dikoleksi oleh Bapak. Satu ini masih belum ada pegangannya ya. Ukurannya berbeda dan lebih besar. Kalau ini apa ya Pak? Ini gentong. Gentong ini dalam bahasa sejarah itu namanya gerabah. Dimanfaatkan untuk menyimpan air, beras, biji-bijian, bisa uang, bisa apa saja lah di zaman dulu. Gitu. Lumpang ya Pak? Lumpang semuanya. Besarnya kok beda-beda ya? Ada yang segi 4, ada yang lingkaran.
Terus ini batunya besar tapi kok lubangnya kecil ya Pak? Ini memang namanya berbeda dengan lumpang-lumpang yang ada di sini. Sama-sama batu dan sama-sama memiliki lubang. Kalau yang ini lubangnya lebih besar, ini untuk menghaluskan biji-bijian juga. Tapi ini cara menghaluskannya itu menggunakan kalau menurut orang sini itu gentong. Kalau ini gentong, kalau yang untuk penumbuknya itu namanya, kalau menurut bahasa lokal di sini itu namanya gentong. Nah, ditumbuk begitu. Tapi kalau ini berbeda memang. Ini namanya pipisan. Pipisan itu sama dengan ini. Ini juga pipisan namanya, bentuknya persegi panjang, hanya ini sudah bernama fragmen pipisan. Fragmen pipisan ini memang batu yang sengaja dibentuk agar menjadi salah satu benda yang dimanfaatkan untuk benda-benda yang ada di dapur. Contoh untuk menghaluskan biji-bijian apalah begitu. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Tempo hari bisa dilihat di postingan Bapak. Bapak punya channel YouTube namanya Tatiho channel 123. Tatiho channel 123 pernah bercerita tentang apa itu pipisan. Oh iya. Yuk tanya. Pak, ini batu lubangnya kok kecil ya? Yang mana? Yang ini. Dan juga yang ini. Tuh. Oh iya. Ini batu juga, lubangnya kecil sama kayak yang di sana. Ini juga namanya pipisan, biasanya untuk menghaluskan jamu atau dedaunan itu, atau ya apa sajalah yang pada zaman itu bisa juga biji-bijian yang contoh biji-bijian kecil gitu, bisa dihaluskan menggunakan batu pipisan ini gitu. Ada bukunya, nanti bisa dibaca-baca, buku sejarah tentang tinggalan warisan nenek moyang. Ayo masukin dulu, mampir dulu. Ayo dulu. Siapa? Ya, bos. Namanya siapa? Husnul Khotimah, Kelas berapa? kelas 6 SD. SD mana tadi? SD 1 Asem Bagus. SD 1 Asem Bagus. Oh ya, ini buku yang sudah ditulis oleh Yayasan Museum Balumbung. Nah, di sini ada keterangannya ya. Di sini sudah kami jelaskan apa itu tinggalan sejarah yang ada di Kabupaten Situbondo ini. Kamu bisa baca-baca, mungkin kamu bisa mengedukasikan kepada teman-teman di SDN 1 Asem Bagus dan teman-teman yang ada di luar sana. Ingat, hargailah warisan leluhur. Lestarikan. Setelah paham, tahu cara melestarikan, maka edukasikanlah kepada teman-teman yang selevel ataupun orang-orang yang belum paham. Ya. Ini mengenal warisan budaya megalitik di Kabupaten Situbondo. Bukunya ada banyak, dan ini kemarin terbit itu bekerja sama dengan UNED, Universitas Negeri Jember. Ya. Nah, di sini ini rumah saya sendiri. Memang saya itu mengkoleksi. Nanti setelah saya bersihkan, setelah bersih nanti kita bawa ke museum. Kemudian museumnya itu ada di utaranya Taman Kota Asem Bagus. Di sana Gang Surakarta. Namanya Yayasan Museum Balumbung yang diketuai oleh Irwan Rakdai dengan kawan-kawan, saya dan Mas Agung. Mudah-mudahan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar dari Bapak tadi bermanfaat ya. Iya. Itu buku buat kamu dah. Ya. Iya. Makasih Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
Oh iya Pak, makasih ya Pak. Saya mau izin pulang. Ya, Juga terima kasih sama bukunya ya Pak. ya. Hati-hati di jalan. Iya Pak. Hati-hati ya. Ya, makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.